Shalom, selamat pagi kelas 6A, 6B, dan 6C yang selalu dalam perlindungan Tuhan. Pada pagi hari ini, pada pelajaran matematika, kita akan belajar tentang lingkaran. Perhatikan benda-benda berikut ini. Ada compact disc, uang koin, roda sepeda, jam dinding, dan gelang. Kira-kira anak-anak dari kelima benda ini apakah persamaannya? Ya, persamaannya adalah kelima benda ini sama-sama berbentuk lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Anak-anak, lingkaran ternyata punya bagian-bagian yang menarik loh. Yuk kita pelajari. Bagian yang pertama disebut titik pusat. Apa itu titik pusat? Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada lingkaran di samping kiri, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Jarak dari titik pusat ke semua titik pada lingkaran adalah sama. Bagian yang kedua adalah diameter. Apa itu diameter lingkaran? Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan harus melewati titik pusat. Pada gambar lingkaran di samping ini, garis AB merupakan diameter lingkaran. Panjang diameter disimbolkan dengan huruf D kecil. Bagian lingkaran yang ketiga adalah jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari itu setengah dari panjang diameternya. Perhatikan gambar lingkaran di samping kiri ini. Yang disebut jari-jari adalah garis OA, OB, dan OC. Jika anak-anak perhatikan, garis OA atau jari-jari OA panjangnya hanya setengah dari panjang diameter CB. Atau panjang diameter CB itu 2 kalinya panjang jari-jari OB atau OC. Panjang jari-jari disimbolkan dengan huruf R. Bagian lingkaran yang keempat adalah busur. Apa itu busur? Busur lingkaran adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik sembarang pada lengkung lingkaran. Busur itu ada dua, busur besar dan busur kecil. Pada lingkaran di samping kiri ini, busur besar AB itu adalah busur yang berwarna biru. Sedangkan busur kecil AB itu yang berwarna merah. Untuk menuliskan busur, anak-anak beri tanda lengkung di atasnya ya. Seperti ini, AB ada tanda lengkung di atasnya. Tapi jika tidak disebutkan busur besar atau busur kecil, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Atau pada lingkaran ini, busur kecil adalah yang berwarna merah. Bagian lingkaran yang kelima adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik sembarang pada lingkaran. Bedanya tali busur dengan diameter, kalau diameter itu harus melewati pusat lingkaran. Sedangkan tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik sembarang yang tidak harus melewati pusat lingkaran. Jadi boleh melewati, boleh tidak. Pada gambar lingkaran di samping kiri ini, yang disebut tali busur adalah garis AC. Garis BC juga merupakan tali busur, yang juga merupakan diameter. Bagian lingkaran yang keenam adalah tembereng.
Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar lingkaran di samping, yang disebut tembereng adalah daerah yang berwarna kuning. Masih ingat ya, busur? Nah, ini busurnya adalah lengkungan AC. Sedangkan tali busur adalah garis CA. Jadi tembereng itu dibatasi oleh tali busur CA dan busur CA. Nah, tahu bedanya ya tali busur dengan busur? Kemudian tembereng itu adalah bagian yang ada di dalamnya. Yang ketujuh adalah juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Pada gambar lingkaran di samping kiri ini, yang disebut juring adalah daerah yang berwarna biru. Juring ini dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu OB dan OA, dan sebuah busur AB. Bagian lingkaran yang terakhir adalah apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat O dengan tali busur. Pada gambar di samping, yang disebut apotema itu adalah garis OD. Garis OD dengan tali busur CA saling tegak lurus atau segitiga ODA itu adalah segitiga siku-siku di titik D. Nah, anak-anak, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang bagian-bagian lingkaran yang menarik dan namanya unik itu, maka kerjakan latihan 1 halaman 53 sampai 54. Terima kasih anak-anak telah berkonsentrasi dengan baik saat menyimak video pembelajaran ini. Jika anak-anak merasa kurang paham atau menemui kesulitan saat mengerjakan latihan soal, anak-anak bisa mengulang menyaksikannya kembali. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.